dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024 di Universitas Tanjung Pura, jurusan Pendidikan Fisika. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melakukan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 10 Jeneponto yang bertempat di Sapaloe, Kelurahan Pulau Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ke kelas menyiapkan kelasnya supaya semua siswa-siswi siap untuk belajar. Oke, silakan. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Oke, baik anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Selamat siang. Siap, siap, siap. Luar biasa. Oke, baik. Jadi seperti awal-awal pembelajaran kita sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita selalu melakukan kesepakatan kelas, selalu mengingat bahwa siswa harus hadir tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kesempatan kelas kita yang kedua, setiap siswa harus mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah kita atur bersama. Kemudian yang ketiga, penggunaan HP dalam proses pembelajaran bisa dilakukan ketika guru memberikan instruksi. Ya, jadi tidak boleh main-main HP sebelum saya memberikan arahan untuk menggunakan HP-nya. Ya. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita mulai. Ibu absen terlebih dahulu. Anak Dahab Sari hadir, Bu. Andika Saputra, Awalia Arisa Indah, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Risa Cahya. Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi model pembelajaran yang akan diterapkan pada proses pembelajaran hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Di mana tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menghitung energi kinetik terhadap massa dan kecepatan. Oke, itu. Oke, baik. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sedangkan menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, seperti dalam hal ini yang akan kita bahas mengenai energi kinetik. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi karena adanya suatu gerakan yang dipengaruhi oleh kecepatan dan massa benda tersebut. Nah, secara matematis itu tuliskan rumus dari energi kinetik.
Simbolnya EK sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan dipangkat 2. Ini rumus dari energi kinetik. Jadi simbol energi kinetik EK 1/2 dengan satuannya joule. Ini dibaca joule, bisa ditulis J. Kemudian yang ini massa. Ini adalah massa benda, satuannya kilogram. Ya, kg. Kemudian V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Oke, bisa sampai di sini? Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh mengenai energi kinetik. Oke, silakan disimak. Yang pertama, ya, sebuah benda dengan massa 40 kg dilemparkan dengan kelajuan awal sama dengan 0 yang melaju 8 meter per sekon. Nah, di sini disuruh cari, hitunglah energi kinetiknya. Sekarang simak ke depan. Tulis penyelesaian. Apa yang pertama kali diketahui di soal? Apa nilai massanya? 40. Massanya sama dengan 40 kg. Berapa kecepatannya? 8. Kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Ya. Ditanyakan, sekon itu sama dengan detik. Ditanyakan berapakah nilai energi kinetiknya? EK. Ya, sudah dimasukkan. EK sama dengan titik tanda Tanya. baru kita jawab. Jadi energi kinetik sama dengan, kita masukkan rumusnya ya, 1/2 massa dikali kecepatan dipangkat 2. Berarti 1/2 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2. Energi kinetik sama dengan 1/2 berapa nilai massanya? 8. Ini dipangkat 2. Jadi selesaikan dulu yang pangkat 2. Jadi energi kinetik sama dengan 1/2 dikali 40 kali 8 pangkat 2 sama 8 kali 8. 24. Jadi caranya untuk menyelesaikan ini 1/2 dikali 40 dikali 64. 4 kali 0, 4 kali 4, 6 kali 0, 6 kali 4, 24. Ya, kita tambah 6 kali 2. Jadi hasilnya adalah 2.560. Jadi setelah ini kita bagi 2. Maka energi saya tulis di sini saja ya. 2.560 kita bagi 2. 2.560 kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1 dikali 2, 2 dikurangi 2, 0. Kan lagi 5 dibagi 2, 8, 2 kali 2, 4, 5 dikurang 4, 1. Kan 6, 16 bagi 2, 8. Kenapa 8? Karena 8 bagi 2 sama dengan 16. Jadi ada satu angka yang bisa tidak masukkan lagi kan? Jadi hasil dari energi kinetiknya adalah 1.280 joule. Oke, bisa sampai di sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua biar lebih bisa ya. Ibu, contoh kedua, sebuah benda dikatakan memiliki energi kinetik sebesar 400 joule karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah,
nilai massa dengan rumus ini dikali ke sini 2 kali energi kinetik dibagi kecepatan dipangkat 2. Kita bisa gunakan rumus ini. Ya, cara kerjanya silahkan disimak ke atas. Kita tulis lagi apa yang diketahui di soal. Kemudian diketahui. Apa yang pertama diketahui? Yang pertama diketahui adalah energi kinetiknya, EK, ya. Dia satuannya joule. Yang di sebelah sana energi kinetiknya berapa? 400 joule. Kemudian apanya lagi? Kecepatan. Kecepatannya. Berarti V-nya berapa? 36 kilometer per jam. Coba perhatikan ke atas. Kita ketahui bersama bahwa satuannya kecepatan adalah meter per sekon, ya, atau meter per detik. Sedangkan di soal di sini dia 36 km per jam. Berarti yang 36 ini kita harus rubah dia ke meter per sekon. Masih ingatkah kalian pelajaran SD mengenai tangga satuan? Kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau dia 1 kali melangkah, dia apakan kalau turun? Dikali. Kalau dia ke atas, 1 kali dia ke atas, dia dibagi. Nah, karena di sini, oke, coba silakan fokus dulu. Karena di sini dia 36 km, maka kita cari berapa kali dia melangkah dari kilometer menuju meter. 1, 2, 3 kali. Dan setiap 1 kali melangkah dia dikali 10. Di sini dikali 10 lagi. Di sini dikali 10 lagi. 10 kali 10 sama dengan 10 dikali 10. Dikali 10 sama dengan 1000. Cara cepatnya supaya Anda tahu, ini sama halnya dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 10 dikali 10 kali 10. Nah, untuk lebih bisanya, tulis angka 1. Lihat, ada berapa angka 0? 3. Tuliskan. Tanpa bercakap, Anda bisa langsung tahu nilainya adalah 1000. Nah, berarti di sini dia 36 dikali 1000. Ingat, karena di sini berbicara tentang jam. Ingat kembali, 1 menit sama dengan berapa detik? 60 detik. Oke, 60 detik. 1 jam sama dengan berapa menit? Kira-kira, kan tadi kita sudah bahas bahwa dia 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu berapakah kalau 1 jam sama dengan berapa detik? 1260. Iya, Bu. Caranya adalah kalikan 60 ke 60 ini. 6 kali 6 berapa? 36. Ada berapa nomnya? 3.600 detik. Jadi masukkan ke sini 3.600. Diperoleh nilai sebesar 36 dikali 1000 sama dengan 36.000. Nah, 36.000 dibagi 3.600. Lihat, kita hapus masing-masing 2 angka 0 ya. Oke ya. Jadi bisa 360 bagi 36. Oke. Ingat, jika angka yang sama dibagi dengan angka yang sama, maka nilainya adalah 1. Kalau seperti ini, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 36 dibagi 36 1. Jadi nilainya 1. ada angka 10 yang kita masih Iya, 10.000 meter per sekon. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ya? Oke, karena kita sudah
2 kali energi kinetik dibagi dengan kecepatan di pangkat 2. Jadi nilainya massa sama dengan 2 dikali. Berapa nilai energi kinetiknya? 400. 2 dikali 400 dibagi kecepatannya dia 10 pangkat 2. Jadi massa sama dengan 2 kali 400 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 100. 800 dibagi 100 sama halnya dengan 8 kali 1. 8 bagi 1 berapa? 8. Maka massanya adalah 8 Meter. 8 kilogram. Ya. Oke, bisa sampai di sini? Bisa, Bu? Oke, jadi setelah ini kita harus mengetahui manfaat energi kinetik atau energi kinetik yang biasa Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, sering ke Bangka Sungguh? Anda melihat di sana ada pembangkit listrik tenaga bayu jenis kontok, ya? Nah, jika arus airnya semakin besar, maka aliran lesnya akan Semakin cepat. sehingga energi kinetik yang diperoleh juga semakin Besar. Ada yang sering berjalan? Ketika Anda berjalan, kamu membutuhkan kecepatan atau tidak? Bisa dapat, bisa cepat. Ya, berjalan itu dipengaruhi oleh sebuah gerakan yang akhirnya menghasilkan energi kinetik. Selanjutnya contohnya di kinetik yang ketiga, bersepeda. Siapa yang sering bersepeda? Saya. Ketika Anda menggayung sepeda kalian, apakah itu membutuhkan kecepatan atau tidak? Jadi itu membutuhkan kecepatan dan massanya. Jadi semakin besar kecepatan yang Anda lakukan terhadap sepeda Anda, maka energi yang diperoleh akan semakin besar. Kendaraan yang sedang melaju seperti Mobil. apakah ketika Anda naik mobil atau naik motor menuju ke sekolah itu memerlukan kecepatan atau tidak? Jadi semakin besar kecepatan yang Anda berikan, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Oke, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik terkait materi kita hari ini. Siapa yang bisa menjawab apa itu energi kinetik? Siapa yang bisa? Silahkan diangkat tangannya. Yang bisa? Oke, silakan Putri. Energi kinetik adalah energi yang ada atau yang dihasilkan oleh suatu benda yang sedang memerlukan gerakan karena dipengaruhi oleh kecepatan dan massa. Oke, ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan bisa. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan oleh suatu benda yang sedang melakukan gerakan karena dipengaruhi oleh kecepatan dan massa. Oke, bagus. Coba perhatikan gambar di atas. Jadi di atas terdapat 2 buah mobil, yang satu mobil bus yang besar, yang satu mobil sedan yang kecil. Nah, jadi kita masuk ke orientasi masalah. Di sini mobil busnya dia memiliki kecepatan sebesar 10 meter per second. Sedangkan mobil sedang kecil dia memiliki kecepatan 20 meter per second. Jadi dia perbedaannya ada mobil bus, ada mobil kecil. Dan massa mobilnya 500 kg. Tentukan perbandingan energi kinetik mobil dan energi kinetik bus. Sekarang silahkan bergabung dengan teman kelompoknya untuk mencari atau menyelesaikan masalah yang Ibu tampilkan tadi. Jadi kelompok sini silahkan berhadapan di sini ya. Gabung saja langsung. Nanti di dindingnya
statusnya 20.000, kemudian masa sedangnya MS-nya 500.000 kilogram ya. 500.000 kilogram. Oke. Sama dengan selanjutnya energi yang kedua. Jadi kita sama Perbandingan kinetik yang saya dapatkan pada bus dan mobil kecil adalah 1:2. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Kelompok 3 dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan yang ada di atas. Jadi, berdasarkan hasil yang ditampilkan, perbandingan antara bus dan mobil kecil adalah 1:2. Sekian, terima kasih. Keempat ingin menjawab pertanyaan di atas. Jadi energi kinetik pada bus dan mobil kecil yaitu bus 10.000 joule, sedangkan mobil kecil 20.000 joule. Jadi perbandingannya 1:2. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab perbandingan antara mobil bus dan mobil sedang. Jadi perbandingan yang saya dapat dari perbandingan bus dan mobil sedang yaitu mobil bus 10 joule dan mobil 20.000 joule. Jadi perbandingan antara bus dan mobil sedang yaitu banding 20.000 atau banding 2. Sekian, terima kasih. Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang kita lanjut ke mengerjakan LKPD ya. Silakan disimak soalnya, kemudian dianalisa pekerjaannya. Silakan. Di sini. Iya. Supaya cepat. Yang benar berarti itu berarti 3600 berapa? Tiga tahunya dulu kayak 36 ini satuannya aja. Oke, selanjutnya silakan seorang mewakili kelompoknya menjelaskan satu bentuk soal dari LKPD-nya. Siapa yang dari kelompok 1? Oke, silakan Resi Mariska.
per jam memiliki massa sebesar 100 kg. Tentukan energi kinetik yang bekerja pada mobil tersebut. Jadi diketahui kecepatan 72 km per jam, massa 100 kg, sehingga memperoleh 20 meter per sekon. Ditanya energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Energi kinetik sama dengan 1/2 dikali 100 dikali 20 pangkat 2. Energi kinetik sama dengan 1/2 dikali 100 dikali 400. Energi kinetik sama dengan 1/2 dikali 40.000, sehingga menghasilkan energi kinetik 20.000 joule. Oke, lanjut. Oke, jadi di akhir pembelajaran kita menyimpulkan bersama mengenai apa itu energi kinetik. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Andika. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran ini adalah energi kinetik yang dipengaruhi oleh gerak benda karena massa dan kecepatannya, di mana energi kinetik sama dengan 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2. Jadi semakin besar kecepatan sebuah benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi karena gerakan sebuah benda dipengaruhi oleh kecepatan dan massa benda tersebut, di mana persamaan dari energi kinetik adalah 1/2 dikali seper-dua sama dengan massa dikali dengan kecepatan di pangkat 2. Jadi semakin besar kecepatan yang kita berikan, maka energi kinetik yang diperoleh juga semakin Besar. Oke, baik anak-anakku sekalian, sampai di sini materi dari kita. Sebagai bahan refleksi dari pembelajaran kita hari ini, kita refleksi bersama dulu. Siapa yang bisa memiliki satu orang untuk membuat refleksi? Oke, Cinta Agustina, silakan. Dalam belajar kelompok, saling menjaga kekompakan, saling bertukar pikiran, dan mempertanggungjawabkan pertanyaan masing-masing. Oke, jadi dari bahan refleksi kita hari ini, yang pertama kita harus memahami makna kehidupan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa? Berkendaraan, Jalan ke sekolah, jalan, berlari, bermain bola. Oke, itu ya. Jadi sebagai pesan moral yang ingin disampaikan pada hari ini, pertama adalah dalam proses pembelajaran, setiap siswa maupun guru kita harus selalu menjaga kekompakan ya, agar terjalin motivasi dan semangat belajar yang menyenangkan.